Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada pagi hari ini guna melaksanakan kegiatan kita yaitu TMSM angkatan 8. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Sebelum kami mempersilahkan beliau untuk membawakan materi, izinkan kami memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Nama lengkap beliau yaitu Ulfa Aulia Idrus SPD. Beliau merupakan lulusan UNM tahun 2017 sebagai salah satu wisudawan terbaik FMIPA. Saat mahasiswa, beliau beberapa kali mewakili UNM dalam berbagai kompetisi internasional, baik dalam bidang matematika dan pembelajaran. Puncaknya beliau pernah meraih medali perak dalam OSN PTI Pertamina tingkat nasional. Beliau juga mendirikan TOS atau Tim Olimpiade Sulawesi Selatan dan menginisiasi beberapa klub belajar matematika di beberapa sekolah di Sulsel. Setelah lulus, beliau pernah mengajar di beberapa sekolah internasional yang ada di Makassar. Saat ini, beliau sedang dalam penyelesaian studi S2 Pendidikan Matematika di University of Georgia, Amerika Serikat. Baik, itulah tadi perkenalan beliau. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan materi tentang manajemen waktu antara akademik dan organisasi. Kami persilahkan. Oke, terima kasih San. Suara saya jelas? Oke, jelas Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya, walaupun di sini malam, jadi kita beda 12 jam. Di sini jam 20.37, masih hari Jumat. Saya lupa bilang jadi, tadi selamat buka puasa. Oh ya kan, terima kasih. Masih ada lagi. Oh ya, oke, terima kasih. Ya, jadi di sini buka puasanya jam 8, teman-teman. Jadi tadi sementara dengan teman-teman mengaji, saya juga sambil buka puasa. Oh ya, mungkin teman-teman juga bisa notice sekarang kamera saya tegak. Tadi tiba-tiba laptop saya bermasalah, padahal PowerPoint saya di sana, jadi saya tidak bisa menampilkan PowerPoint saya. Jadi semoga saya ingat apa yang mau saya bahas hari ini. Oke, tadi terima kasih San sudah memperkenalkan tentang saya. Terima kasih juga Pak Husnul. Mungkin teman-teman jadi berpikir Kak Ulfa ini diundang untuk bawa materi tentang time management, mungkin karena Kak Ulfa ini dulu berprestasi. Padahal sebenarnya saya bukan orang yang rendah hati, tapi ini jujur, sewaktu saya maba, saya cuma seorang mahasiswa dengan pakaian hitam putih. That's all. Apa yang membuat saya kemudian bisa meraih beberapa prestasi yang Ihsan katakan tadi, itu tidak lepas dari bimbingan dan arahan dari ayahanda dan ibunda, dosen dari matematika maupun dari jurusan lain yang ada di UNM. Jadi sebenarnya itu bukan prestasi saya cuma mewakili UNM untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman tadi. Kemudian saya dipanggil membawa materi, apakah karena saya pintar mengajar atau menasihati? Tidak, saya cuma orang yang suka bergosip, suka curhat, lebih suka bergosip lah. Jadi mungkin nanti saya tidak akan menceritakan banyak materi, apalagi PowerPoint saya tidak bisa saya tampilkan. Saya cuma akan bercerita lebih banyak tentang diri saya. Apakah time management saya bagus? Jawabannya juga tidak. Saya cuma akan bercerita nanti hal-hal apa saja yang pernah saya coba dan ternyata bermanfaat bagi saya dan juga mungkin bermanfaat bagi teman-teman, dan hal apa yang pernah saya lakukan tapi ternyata merugikan saya dan apa yang saya pelajari dari situ, dan mungkin juga teman-teman bisa belajar dari situ. Jadinya hari ini akan ada 3 hal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah what does time mean to me?
bagaimana saya mengartikan waktu. Yang kedua, what did I learn from my failures? Kebanyakan orang mungkin bercerita tentang kesuksesannya, tapi saya lebih suka bercerita tentang kegagalan saya. Karena lebih banyak kegagalanku ya dibanding keberhasilanku, jadi lebih banyak ku cerita. Tapi yang akan saya cerita adalah apa yang saya pelajari dari kegagalan itu. Dan selanjutnya, how do I make most of my time? Bagaimana saya memaksimalkan waktu saya? Dan semoga nanti saya ingat ada 5 hal yang bisa teman-teman coba, dan ada juga 5 hal yang bisa teman-teman coba untuk hindari, yang bisa teman-teman avoid. Semoga saya ingat 5 poinnya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi pertama, saya ingin bahas makanan, walaupun kurang etis, bahas makanan bulan Ramadan, but well, mungkin di sini ada yang dari Sopeng, mungkin. Oke, jadi saya dari Sopeng, saya lahir dan tumbuh besar di Sopeng. Di Sopeng itu ada makanan yang saya suka, namanya putu. Mungkin teman-teman pernah dengar atau mungkin namanya agak berbeda di tempat kalian, tapi ada yang namanya putu. Tetangga saya ada yang menjual putu. Dia jual putunya setelah sholat subuh sampai jam 6 pagi. Karena saya suka makan putu, jadinya waktu pulang kampung, saya ke tetangga saya jam 6 lewat. Pas saya tiba, ternyata putunya sudah habis. Jadi sudah, saya pulang. Besoknya, saya datang lagi jam 6. Ternyata kehabisan lagi. Jadi sudah, saya pulang lagi. Kan jadinya besoknya, supaya tidak kehabisan, saya lebih pagi lagi gitu datangnya. Setelah sholat subuh, langsung cus ke tetangga saya. Akhirnya saya dapat putu pertama yang lagi hangat-hangatnya. Ya, putu terbaik lah yang dia punya. Ternyata putu ini tidak bisa datang langsung ke rumah saya. Saya yang harus bangun pagi, saya yang harus bangkit, saya yang harus meninggalkan tempat tidur saya yang harus berjalan subuh-subuh untuk bisa mendapatkan putu terhangat yang ada di situ. Kedengarannya memang mungkin sederhana, teman-teman, cuma persoalan makanan. Tapi ini kemudian mengingatkan saya dengan banyak hal di dunia ini. Ternyata ada banyak hal di dunia ini yang kita tidak bisa langsung dapatkan gitu, tapi kita yang harus memperjuangkannya. Misalnya mungkin tadi teman-teman dengar dari Ihsan bahwa Kak Ulfa dapat beasiswa untuk kuliah S2. Kedengarannya kan enak gitu, jadi cuma kuliah, sudah kuliah, digaji lagi, seperti itu. Tapi apakah saya ketika lulus langsung dihadiahkan beasiswa? Tentu tidak. Ada banyak sekali hal yang harus saya perjuangkan, ada banyak sekali kompetisinya, ada banyak seleksinya. Dan that's life. Semakin menantang dia, semakin banyak yang kita korbankan untuk itu, biasanya dia akan lebih worth it, biasanya akan lebih tinggi nilainya. Jadi itu yang ingin saya bagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu what does time mean to me? Bagaimana saya mendefinisikan waktu. Beberapa minggu yang lalu, Pak Husnul menghubungi saya untuk bawa materi tentang time management, tapi kayaknya enggak mau Kak rugi gitu. Kalau saya yang bawa materi, ilmuku begini-begini Ji, dan teman-teman yang dapat tambahan ilmu, terus apa untungku? Jadi supaya kita sama-sama untung, saya juga ingin mendengarkan pendapat teman-teman tentang apa itu waktu. Mungkin teman-teman sudah terbiasa pakai chat box di Zoom. Saya ingin mendengarkan pendapat teman-teman, tolong ketikkan di chat box Zoom tentang bagaimana teman-teman mengartikan waktu. Atau menurut teman-teman, apa itu waktu? Atau bagaimana nilainya waktu bagi teman-teman. Saya ingin mendengarkan pendapatnya teman-teman, terus nanti kita akan baca dan bahas sama-sama. Oke, time flies. Waktu berlalu dengan cepat.
Oke, kira-kira apa lagi pendapat teman-teman tentang waktu? Kira-kira apakah waktu itu berharga atau bisa saja karena ada semua juga orang waktunya, atau how do you use your time? Seberharga apa waktu itu? Oke, Atira pakai DM, saya bacakan saja. Waktu tidak bisa diulang. Oke. Ya, I agree. Jadi kalau sudah lewat, ya ikhlaskanlah. Lewat. Dari Imam, waktu adalah kehidupan. Yes. I think all of us agree kalau waktu adalah kehidupan. Selama kita punya waktu, that means we are alive. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Waktu adalah di mana terjadinya suatu peristiwa. Oke, thank you, Ainon. Waktu adalah kesempatan, sesuatu yang paling mudah untuk dimiliki dan sangat mudah untuk disia-siakan. Wow, I love this. Oke, nanti kita juga akan bahas bagaimana waktu itu sangat mudah untuk dimiliki, tapi ya mudah juga untuk disia-siakan. Kesempatan, waktu adalah proses, waktu adalah perubahan. Setiap orang memiliki waktu, tapi tidak semua orang memanfaatkan waktunya dengan baik. Ya, kita juga akan bahas itu nanti. Waktu adalah perjalanan, sangat berharga bagi yang menghargai. Waktu adalah uang, time is money. Kesempatan yang tidak bisa berulang. Oke, thank you very much. Hendaklah kamu menghargai waktu jika kamu sudah menyadari betapa berharganya waktu. Kita harus lebih bijak menggunakannya. Oke, terima kasih atas pendapat teman-teman. Dan semuanya indah-indah gitu menurut saya. I learned a lot from your perspective. Ya, sesuatu yang paling mudah untuk dimiliki dan sangat mudah untuk disisiakan. Oke, thank you. Nah, akhirnya saya juga dapat ilmu yang baru dari teman-teman. Oke, tadi banyak yang membahas bahwa waktu itu adalah sesuatu yang terus berjalan, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadinya banyak dari kita yang beranggapan bahwa waktu itu seperti air yang mengalir gitu. Setelah hari Senin pasti hari Selasa, setelah tanggal 1 pasti tanggal 2, setelah jam 9 pagi selanjutnya jam 10 pagi. Selalu seperti itu. Jadinya kita selalu menganggap bahwa ya sudah, waktu pasti akan lewat gitu. Jadi kayak kurang meaningful mungkin kalau kita menganggap waktu sebagai sesuatu yang mengalir seperti air. What if we think of time as asset, sebagai sebuah aset gitu, sebagai sebuah benda yang kita miliki. Kita yang own the time, kita yang punya waktu. Kalau kita punya 24 jam sehari, apa yang akan kita lakukan terhadap 24 jam kita ini? Mau kita apakan 3 jamnya, mau kita apakan 5 jamnya, mau kita apakan 2 jamnya. Jadi dia kayak aset gitu, kayak modal. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah Bitcoin misalnya, atau teknik investasi yang lain. Biasanya orang-orang kaya itu tidak menginvestasikan uangnya di satu tempat, tapi dia bagi-bagi ke beberapa tempat yang mereka anggap aman dan bermanfaat. Nah, seperti itu pula waktu kita alokasikan dia, kita pos-poskan dia, ada yang kita poskan untuk akademik, ada yang kita bawa ke organisasi, ada yang kita bawa ke prestasi, ke kehidupan sosial, ke waktu istirahat, dan selanjutnya kita betul-betul maksimalkan dia. Kemudian teman-teman mungkin sudah pernah dengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kurang lebih ada 2 hal yang biasanya disia-siakan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jadinya banyak yang beranggapan bahwa kesehatan dan waktu luang itu seperti mahkota yang ada di kepala kita masing-masing, tapi cuma bisa dilihat oleh orang yang sakit atau orang yang sedang sibuk-sibuknya, kurang memiliki waktu yang luang. Karena kita memang, seperti katanya teman-teman tadi, kita terkadang punya waktu yang luang, punya kesehatan, tapi kita kurang menghargai yang kita miliki. Nanti kalau kepepet atau nanti kalau sakit, baru kita merasa bahwa
ternyata waktu yang kita sia-siakan selama ini ternyata jauh lebih berharga dibanding anggapan kita sebelumnya. Sejalan dengan ini, teman-teman mungkin juga pernah dengar kalimat dari Albert Einstein. Oke, kita tidak akan bahas rumus fisikanya dari teori relativitas. Teman-teman sudah pasti sudah dengar ini. Albert Einstein pernah bilang bahwa time is relative. Waktu sangat relatif. 1 jam saya belum tentu sama dengan 1 jamnya teman-teman. Sederhananya 1 jam bawa materi sama 1 jam mendengarkan materi itu rasanya pasti beda sekali walaupun sama-sama 1 jam. Atau kalau kita di teori yang lebih fisikanya lagi, 1 harinya bulan sama 1 harinya bumi itu beda sekali. Atau kalau kita mau kaitkan dengan apa yang kita percaya di Islam dan apa yang saya pelajari dari teman-teman saya yang Kristiani, 1 hari di bumi dan 1 hari di akhirat itu beda sekali, padahal sama-sama 1 hari. Atau yang lebih sederhananya lagi, 5 menit scrolling TikTok sama 5 menit tahan pup karena misalnya ada orang yang lagi pakai kamar mandinya atau seperti apa, itu rasanya pasti sangat jauh berbeda gitu. 5 menit scrolling TikTok kayaknya sebentar sekali, tapi 5 menit tunggu orang keluar dari kamar mandi kayaknya seumur hidup, kayak lama sekali nih. Jadinya karena time ini sangat relatif, pernyataan Albert Einstein tidak cuma sampai di situ. Dia bilang time is relative, it's only worth depends upon what you do as it's passing. Waktu relatif, satu-satunya harga dari waktu itu bergantung apa yang kamu lakukan ketika dia berlalu. Jadi mungkin ada orang yang dalam 1 jam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, ada juga yang 1 jam tidak menghasilkan apa-apa. Ya kembali lagi waktu adalah aset, bagaimana kita dengan wise, dengan bijak, memanfaatkan setiap waktu yang kita miliki. Oke, jadi that what time means to me, itu adalah konsep waktu yang, sebagian dari konsep waktu yang saya percaya. Kemudian kita ke topik yang kedua, yaitu apa yang saya pelajari dari kegagalan saya. Sebelum kita bahas tentang apa yang saya pelajari dari kegagalan saya ingin mengajak teman-teman untuk berimajinasi lagi. Mungkin ada yang suka nonton movie yang sci-fi, kayak Marvel atau film-film yang lainnya. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah time machine atau mesin waktu. Nah, misalkan teman-teman dapat mesin waktu. Mesin ini bisa dipakai untuk kembali ke masa lalu. Misalnya bisa dipakai untuk kembali ke tahun 2012 atau tahun 2005 mungkin. Saya ingin mendengarkan imajinasinya teman-teman. Kira-kira kalau kalian diberikan mesin waktu dan bisa kembali ke masa lalu, kira-kira kalian ingin ke tahun berapa? Ini masa lalu ya, ke tahun berapa dan apa yang ingin kalian lakukan di tahun itu? Oke, sudah ada dari Nur Wahida, tahun di mana Rasulullah masih ada. Oke, I like this answer. Supaya bisa belajar langsung dari Rasulullah SAW. Ada juga yang punya imajinasi yang lain. Wow, oke, tidak pergi kemana-mana karena dapat menimbulkan paradoks. Ya, ada banyak teori tentang paradoks yang kalau kita berusaha mengubah masa lalu, maka masa depan juga akan bisa jadi kacau, tapi bisa jadi juga lebih baik. Ada lagi yang punya imajinasi yang lain, mungkin ada yang ingin kembali ke masa SD ketika yang difikirkan cuma belajar dan makan, that's all, bisa tidur siang seenaknya. Atau ada yang ingin kembali ke masa SMA dan merasa kalau dengan kepintaran sekarang ke masa SMA, kayaknya saya yang ranking 1 mungkin di sekolah. Tapi bisa juga iya, tetapi juga enggak ranking 1 sih, karena banyak pelajaran. Oke, ada lagi.
kembali ke masa anak-anak, oke, mungkin sama seperti yang saya bilang tadi dengan Seriana, yang kayak di masa anak-anak itu kita kayak hidup bebas gitu, tidak terlalu banyak tanggung jawab dibandingkan masa yang sekarang. Oke, thank you semuanya. Mungkin masih banyak lagi jenis yang lain, cuma tidak diketikkan di sini. Tapi memang secanggih-canggihnya teknologi masa sekarang, kita belum punya time machine yang bisa membuat kita mengubah masa lalu. Jadinya karena kita tidak bisa mengubah masa lalu, dibanding regret, dibanding menyesali apa yang terjadi di masa lalu, mending kita mempersiapkan masa depan kita supaya kita tidak menyesali masa depan kita nanti ketika dia jadi masa lalu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan supaya kita tidak perlu menyesali sesuatu, biasanya hal yang bisa kita lihat adalah belajar dari orang-orang lain yang pernah gagal. Misalnya, saya punya beberapa kegagalan selama S1. Jadinya teman-teman bisa belajar tentang kegagalan saya supaya teman-teman tidak semenyesal saya misalnya. Tadi Ihsan bilang kalau Kak Ulfa dapat beasiswa S2 di Amerika. Kedengarannya mungkin menarik gitu. But what if I told you that this is not my only application? Sebelum bisa dapat beasiswa ke Amerika, saya mendaftar 5 beasiswa yang lain. Pak Husnul bisa ditanya lah bagaimana saya ditolak ke sana kemari. Saya pernah daftar beasiswa ke Eropa, UK, Australia, Amerika, dan yang menerima saya cuma Amerika. Jadinya kalau ditanya kenapa kuliah di Amerika, ya karena ini yang terima saja. Bercandanya seperti itu. Ada beberapa hal yang kemudian saya pelajari dari kegagalan saya. Yang pertama, ketika saya lulus S1, saya merasa bahwa kemampuan bahasa Inggris saya sebaiknya lebih baik dibanding kemampuan saya ya waktu itu. Jadi saya mungkin bisa baca tulisan bahasa Inggris, saya bisa menulis dalam bahasa Inggris, saya mengerti kalau orang lain berbahasa Inggris, tapi cara bahasa Inggris saya waktu itu masih amat sangat lambat, kurang rapi, kurang bagus grammarnya, kurang bagus pronunciation-nya. Sekarang pun masih kurang bagus, tapi waktu lulus S1 masih jauh lebih perlu ditingkatkan dibanding sekarang. Jadinya saya berpikir, seandainya dari S1 Kak lebih percaya diri Kak pakai bahasa Inggris misalnya. Misalnya kalau disuruh presentasi, mungkin kalau ku coba untuk minta izin pakai bahasa Inggris sama dosen, mungkin akan diizinkan, dan that would be the way for me to improve my speaking. Atau kalau ku coba mulai latihan pakai bahasa Inggris sama temanku, mungkin akan lebih lancar Kak berbahasa Inggris dibanding waktu itu. Jadinya gara-gara waktu itu bahasa Inggris saya belum terlalu baik, saya harus menghabiskan waktu selama 3 bulan untuk fokus belajar bahasa Inggris sebelum tes IELTS. Jadinya kan 3 bulan ini adalah waktu yang sangat bermanfaat gitu. Ada banyak hal yang bisa saya lakukan selama 3 bulan, tapi gara-gara saya baru mulai belajar speaking setelah lulus S1, jadinya ya ada lagi 3 bulan yang saya korbankan. Hal kedua yang saya pelajari adalah saya kurang mengatur apa yang saya inginkan di masa depan, jangka panjang maupun jangka pendek. Jadinya ketika seleksi beasiswa, ketika saya ditanya, how do you see yourself in 5 years? Bagaimana kamu melihat diri kamu 5 tahun ke depan? Itu menurut saya pertanyaan yang sangat susah untuk saya jawab. Padahal sebenarnya bisa saya persiapkan semenjak saya masih S1. Kemudian ada beberapa hal lain yang saya berharap saya bisa tingkatkan, misalnya kemampuan berorganisasi. Saya memang punya beberapa pengalaman organisasi semasa S1, tapi saya merasa bahwa I can do better than that. Waktu itu saya cuma sebagai staff, dan saya merasa bahwa teman-teman saya yang mengambil tanggung jawab lebih, mungkin belajar lebih banyak dibanding saya, mungkin dia lebih berprestasi, mungkin dia jiwa kepemimpinannya lebih baik dibanding saya. Jadi itu hal yang ingin saya perbaiki. Kemudian saya juga merasa bahwa saya bisa lebih maksimal lagi sebenarnya di akademik saya dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi menurut saya, karena teman-teman mungkin sekarang masih di tahun-tahun awal, teman-teman
teman-teman bisa mulai untuk berpikir tentang apa yang kalian inginkan setelah lulus, apa yang kalian inginkan nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Jadinya kalian bisa mulai usahakan perjuangan-perjuangan apa saja yang kalian harus lakukan selama S1. Sewaktu saya S1 tahun 2013, oke, ketahuan tuanya bagaimana. Saya S1 tahun 2013, maba, dan waktu diterima di UNM, saya langsung tulis semua hal yang ingin saya capai sebelum wisuda S1. Saya tulis bahwa saya ingin ikut lomba Olimpiade Matematika, ingin ikut lomba KTI, ingin ikut organisasi ini, itu, ingin IPK segini, ingin KKN di sini, semuanya saya tulis. Walaupun akhirnya tidak semuanya saya capai, but I can tell you that I could reach most of them. Jadi saya bisa mencapai hampir semua yang pernah saya tulis. Walaupun juga sempat dia bilang, iya, so-so aku tulis begini, padahal tidak terlalu pintar dia aku rasa. But if you keep motivating yourself and believe in yourself, then you can do it. Misalnya, saya dulu sok-sok tulis, saya ingin ikut lomba Olimpiade Matematika tingkat nasional dan ingin juara di tingkat nasional. Even though I don't think that I'm smart enough, walaupun saya sebenarnya dibandingkan dengan teman seangkatan saya, masih banyak yang lebih pintar dibanding saya. Tapi karena saya sudah terlanjur tulis itu di buku catatan saya, jadinya saya terus memotivasi diri saya bahwa kalau ada yang bisa juara, berarti saya juga bisa juara gitu. Jadinya saya ikut lomba terus, gagal lagi, ikut lomba lagi, gagal lagi, belajar lagi, ikut lomba lagi, dan seterusnya sampai bisa dapat juara di tingkat nasional. Jadi itu semuanya adalah kekuatan dari apa yang saya tulis ketika maba. Saya juga tulis mau dapat IPK berapa, walaupun tidak sampai di IPK yang saya tuliskan, tapi akhirnya tidak terlalu jauh dari IPK yang saya targetkan gitu. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kalimat bahwa bercita-citalah di antara bintang-bintang, bercita-citalah setinggi langit, kalaupun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang gitu. Coba untuk tuju sesuatu yang kedengarannya sulit, dan kalaupun kamu tidak sampai di situ, kamu akan sampai sedikit di bawahnya, tidak akan terlalu jauh dari situ. Apalagi bermimpi itu gratis, jadi ya bermimpilah banyak-banyak. Misalnya juga sebelum saya S2, sebelum saya ke US, saya tuliskan semua hal yang ingin saya lakukan di US. Saya tulis kalau saya mau jalan-jalan, tulis pertamanya langsung ya, saya mau jalan-jalan, saya mau coba beberapa makanan yang ada di sini, saya ingin coba mengajar di sekolah yang ada di US, saya ingin coba bekerja di US. Terakhir baru poinnya saya ingin dapat IPK sekian. Kayaknya lebih diprioritaskan jalan-jalannya dibanding IPK-nya. Dan insya Allah saya akan kembali ke Makassar bulan depan. Dan memang agak sedih untuk kembali ke Makassar sih, karena ya, sedih dan juga ada beberapa hal yang menyenangkannya. Tetapi yang membuat saya lega adalah sebagian besar hal yang pernah saya tulis, target-target saya selama ada di US, sebagian besar sudah tercapai. So I feel like bulan depan is okay untuk kembali ke Indonesia gitu dan memulai kehidupan yang baru. Jadi itulah teman-teman, mungkin kekuatan dari menuliskan target. Dan biasanya target itu lebih spesifik, lebih baik. Jadi kalau misalnya kalian tahu kalian ingin ikut lomba Olimpiade Matematika misalnya, targetkan bulan keberapa lombanya. Let's say bulan April. Berarti di bulan Maret buku apa yang ingin kalian baca? Apakah buku kalkulusnya Parcel, ataukah buku elementary algebranya, saya sudah lupa namanya. Terus bulan Februari mau belajar tentang apa, bulan Januari mau belajar tentang apa. Kalau mau ikut lomba PKM misalnya, kalian tentu tahu bulan berapa harus berpikir tentang idenya, bulan berapa mulai menulis untuk background-nya dan seterusnya. Terus kalau mau ikut organisasi, kalian harus belajar bulan berapa kebuka HMJ Matematika misalnya, terus bulan berapa ikut seleksi, ya something like that. Jadi salah satu gunanya mengatur waktu adalah so you will know that
each of your days will be so meaningful. Kalian akan tahu bahwa setiap harinya itu pasti bermanfaat dan tidak ada hari di mana kalian memasukkan terlalu banyak kegiatan di situ. Jadi kalau kalian tahu Selasa kalian akan padat dengan belajar, maka mungkin urusan organisasi diurus hari Rabu. Terus hari Kamis mungkin kalian mengurus lomba-lomba atau something like that. Ya, jadi mungkin seperti itu tentang apa yang pelajari dari failure saya, dan mungkin akan ada beberapa hal yang bisa teman-teman pelajari dari situ. Selanjutnya kita akan pindah ke materi ketiga. Di materi ketiga ini topiknya tentang how do I make most of my time. Sebelum kita bahas tentang bagaimana saya memanfaatkan waktu saya semaksimal mungkin, saya punya game buat teman-teman. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan fitur stiker yang ada di Zoom. Ada yang fitur tepuk tangan, jempol, hati, ketawa. Coba teman-teman pilih salah satu stiker untuk diaktifkan. Nanti gamenya saya akan kasih beberapa pernyataan. Kalau teman-teman pernah melakukan apa yang saya katakan, stikernya dimatikan. Terus nanti yang sisa akan ada sekian orang, terus saya akan berikan lagi pernyataan. Kalau kalian pernah melakukannya, stikernya dimatikan lagi. Terus nanti orang yang tersisa, kalau saya akan mengatakan sesuatu, kalau kalian pernah melakukannya, stikernya dimatikan lagi. Jadi nanti kita akan lihat siapakah pejuang terakhir yang tidak perlu mematikan stikernya sampai akhir. Semoga jelas informasi dari saya. Oke, kita coba. Sekarang teman-teman coba aktifkan stikernya, terserah stiker apa gitu yang kalian suka. Bisa hati, tepuk tangan, angkat tangan, senyum. Kalau kelas langsung ini biasanya kelihatan langsung gitu, siapa yang berdiri, siapa yang duduk, but you know. Tapi kayaknya kalau stiker biasa selain raise hand akan mati sendiri after some second. Oh begitu, oke. Ya berarti Raise lebih hand. baik raise hand dia, Kak. Ya, oke. Lebih baik raise hand berarti. Oke, thank you. Semoga bisa sih raise hand semuanya, siapa tahu ada limitnya, but let's see. Oke, kita coba kalimat pertama. Saya pernah menghubungi atau misalnya kayak lewat SMS atau mendatangi langsung dosen saya untuk minta perpanjangan waktu mengumpulkan tugas. Kalau kalian pernah, coba matikan raise hand-nya. Kalau kalian tidak pernah, raise hand-nya tetap. Oke, mungkin ada yang mati raise hand-nya. I don't remember how many people toss their hands. Ya, oke, mungkin asumsikan saja ada yang sudah ini ya, turun hanya. Pernyataan yang kedua, kadang merasa bahwa mulai kerja tugas jam 9.48 atau jam 7:13 atau jam 4:46 itu kayak nanggung gitu. Mending sekalian saya tunggu sampai jam 5.00 atau 11.00 gitu, jam yang bulat. Kalau kalian pernah merasa bahwa kalian menunda waktu untuk menunggu jamnya bulat, kayak 10.00 baru mulai kerja tugas, bisa dimatikan raise hand-nya. Kalau kalian merasa bahwa tidak pernah melakukan itu, tetap raise hand. And I saw how it moves. Ya, ada yang mematikan raise hand-nya, jadinya setelah itu. Oke. Terus pernyataan yang ketiga adalah, saya merasa bahwa pikiran saya lebih jernih dan tangan saya lebih cepat mengetik ketika saya mulai mengerjakan sesuatu mepet-mepet deadline. Kayak
last minutes gitu. Kalau kalian merasa pernah melakukannya, bisa di lower hand-nya. Kalau merasa tidak pernah tidak merasa bahwa mepet deadline ataupun lebih cepat, itu sama saja hasilnya. Oke, masih ada yang bertahan. Terus kayaknya ini pernyataan terakhir. Saya pernah niat kerja tugas, buka laptop, tapi malah ternyata nonton YouTube atau malah main WA di laptop gitu. Padahal buka laptop tujuan utamanya untuk kerja tugas. Kalau kalian pernah, coba lower hand-nya. Kalau kalian tidak pernah, maka hand-nya tetap bertahan. Oke, dan akhirnya kita menemukan beberapa pejuang bertahan kita. Masih ada yang turun. Oke, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berkurang. Oke, ada 5 orang. Thank you, Nur Anissa, Saryani, Zakir, Devi. Sisa 4. Oke, thank you. Jadi ternyata, thank you semuanya. You did great. Terima kasih sudah berpartisipasi di game ini, dan selamat juga untuk yang menang, walaupun I don't have any gifts for you. Tapi ya, thank you. Dan ini membuktikan bahwa pernyataan yang saya katakan tadi ternyata adalah sesuatu yang umum, yang bukan cuma saya yang rasakan mungkin, atau bukan cuma sebagian dari teman-teman saya, tapi banyak di antara kita yang pernah mengalami pernyataan-pernyataan tadi. Jadinya saya ingin bagi beberapa hal yang pernah saya coba dan mungkin teman-teman bisa coba. Yang pertama adalah set your wake up call. Coba atur alasan teman-teman bangun di pagi hari itu apa. Kalian mungkin pernah set alarm misalnya jam 5 pagi, tapi kalian bangun lebih cepat dibanding jam 5 pagi. Pernah juga set alarm ya kayak untuk jam 5, tapi malah ditunda terus, postpone jam 5.10, jam 5.15, sampai jam 5.20, akhirnya kebablasan. Sebenarnya, wake up yang terbaik itu bukan HP kita. HP kita mah dengan mudah kita postpone kalau kita tidak mau. Kalau kita tidak mau bangun. Wake up call yang terbaik kita adalah niat kita mau melakukan apa ketika bangun tidur. Kalau kita tahu bahwa setelah bangun tidur saya ingin kerja tugas, atau saya ingin melakukan tanggung jawab saya di organisasi saya, atau saya ingin menamatkan buku apa gitu misalnya, maka biasanya motivasi teman-teman untuk bangun itu lebih cepat, gitu, lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah organize your time wisely. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah bucket, ember, dan batu. Kalau misalnya teman-teman punya ember, terus ember ini diisi dengan pasir sampai penuh, maka teman-teman tidak bisa lagi memasukkan kerikil ataupun batu ke dalam ember. Tapi kalau ember ini diisi dengan batu besar, lalu diisi dengan sampai penuh ya batu besarnya, lalu ternyata masih bisa diisi dengan kerikil sampai penuh. Lalu masih bisa lagi diisi dengan pasir sampai penuh. Jadi kalau kita memasukkan hal-hal yang lebih besar duluan di dalam hidup kita, maka hal-hal kecil, hal-hal yang lebih remeh-temeh, hal-hal yang lebih tersier, itu juga bakalan dapat waktunya sendiri di situ. Apalagi kalau teman-teman mungkin pernah dengar hukum Parkinson's Law, dia bilang bahwa sebenarnya bukan waktu yang mengikuti pekerjaan kita, tapi pekerjaan kita yang mengikuti waktu yang kita alokasikan. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa saya ingin mengerjakan tugas selama 1 jam, teman-teman juga ingin mengerjakan tugas selama 2 jam, biasanya hasil pekerjaan 1 jam dan 2 jam itu tidak terlalu signifikan perubahannya, walaupun waktu yang dialokasikan sama banyaknya, karena otak kita dan psikologis kita terbiasa untuk menyesuaikan apa yang kita lakukan bergantung pada waktu yang kita alokasikan untuk itu. Jadinya kalau teman-teman memang ingin memanfaatkan most of your time, maka perjelaslah. Misalnya saya ingin kerja tugas sampai jam sekian, saya ingin melakukan ini sampai jam segini, saya ingin melakukan ini jam segini, supaya lebih terkontrol waktunya.
Yang ketiga, banyak orang yang bilang bahwa do what you like, tapi terkadang kita juga harus like what you do. Misalnya teman-teman mungkin berpikir bahwa saya ingin ikut Himatika supaya banyak junior-junior yang kenal sama saya, banyak senior yang kenal sama saya. Tapi kalian juga harus sadar bahwa di Himatika itu tidak semua pekerjaan menyenangkan, to tell you the truth. Mungkin bakalan ada beberapa tugas yang kalian merasa kurang nyaman dengan itu, but you still have to like what you do. Bukan cuma do what you like, tapi juga like what you do. Mengapa kita perlu mencintai apa yang kita lakukan? Karena kita sebenarnya butuh, hampir tidak butuh motivasi untuk melakukan yang kita senangi. Misalnya, mungkin ada teman-teman yang suka nonton film Korea. Apakah saya harus memotivasi kalian untuk nonton film Korea kalau kalian memang suka sejak awal? Tentu tidak perlu, because your inner kekuatan dari dalam atau mungkin tanpa kekuatan kalian bisa menonton film karena kalian suka dengan itu. Jadi coba teman-teman suka organisasi yang diikuti, suka tanggung jawab apapun yang diberikan di situ, cintai pelajaran yang ada di kelas, cintai untuk berkompetisi, maka teman-teman akan merasa lebih nyaman untuk melakukannya. Yang keempat adalah shrink atau expand something that you can. Kalau ada sesuatu yang bisa kita perpanjang atau yang bisa kita ringkas, coba ringkas itu. Misalnya, saya suka sekali nonton film Netflix. Jadinya, dalam sehari saya bisa menghabiskan 2 jam hanya untuk menonton film Netflix. Tapi ternyata saya bisa meringkas ini. Misalnya di YouTube ada banyak sekali ringkasan film. Jadi kayak film 2 jam, diceritakan dalam waktu 30 menit dengan visual yang dipercepat gitu. Dan main idenya dari film ini bisa saya dapatkan. Alurnya, pesan-pesan moralnya, semuanya saya bisa dapatkan dalam 30 menit dibandingkan nonton filmnya langsung selama 2 jam. Jadi kalau ada yang bisa kita hemat waktunya, lebih baik kita hemat. Kemudian, be micro-ambitious. Micro-ambitious artinya mengapresiasi hal-hal sekecil apapun yang teman-teman capai. Jadi jangan anggap bahwa kesuksesan itu cuma kalau dapat IPK 4. Tapi ketika mengumpulkan pekerjaan tepat waktu, itu adalah kesuksesan. Jangan menganggap bahwa kesuksesan nanti ketika jadi ketua HMJ misalnya. Ketika kalian berpartisipasi aktif dalam Himatika, maka itu adalah kesuksesan. Jadi itu adalah 5 things that you can try. Kalau 5 things that you can avoid, yang pertama adalah don't fool yourself. Jangan menipu diri kamu sendiri. Saya dulu kadang menipu diri saya sendiri, seperti yang saya ceritakan tadi, saya buka laptop, saya merasa bahwa saya sedang mengerjakan tugas, tapi ternyata saya cuma buka WhatsApp atau cuma nonton YouTube. Dan itu sangat merugikan, karena otak saya dan tubuh saya secara psikologis mengira bahwa dia sedang belajar. Jadinya saya capek, walaupun I got nothing done, walaupun tidak ada pekerjaan yang selesai. Jadi dibanding dibanding menghabiskan waktu dan mengira bahwa saya sedang belajar, mending saya belajar dulu, saya belajar sebaik-baiknya, nanti melakukan hal lainnya belakangan gitu, supaya saya juga nonton filmnya atau chatan dengan temannya guilt free tanpa merasa bersalah kepada diri saya sendiri. Yang kedua adalah don't force yourself too much. Terkadang kita merasa bahwa belajar ataupun bekerja berjam-jam sehari itu bermanfaat. Saya pernah coba, katakanlah waktu itu hari Senin. Hari Senin saya belajar sampai 14 jam sehari. Dan saya merasa bahwa wow, bermanfaatnya hidupku, 14 jam kak belajar, kayak merasa pintar kak. Gitu. 14 jam kerja tugas. Hari Selasanya saya ulang lagi, saya belajar 14 jam sehari. Rabunya, mungkin teman-teman pernah dengar istilah burnout. Saya jadi kelelahan, walaupun tidak ada organ tubuh saya yang sakit, but I just feel like saya mau tiduran saja seharian, karena kecapean gitu. Rabunya cuma tiduran, Kamisnya cuma tiduran, Jumatnya baru mulai segar kembali. Jadinya secara matematika sebenarnya saya rugi. Kalau saya menghabiskan waktu 14 jam per hari, selama 2 hari, itu kan artinya 28 jam. Dan ternyata saya butuh 4 hari untuk bisa recover, berarti saya cuma, bagaimana matematikanya itu, 7 jam ya, 7 jam sehari.
Saya sebenarnya cuma melakukan sesuatu 7 jam sehari. Padahal belajar 8 jam sehari itu sehat dan itu normal gitu. Jadi daripada saya memforsir 14 jam sehari, mending saya alokasikan baik-baik waktu saya per hari, tidak usah kebanyakan, yang masuk akal saja, yang reasonable saja. Jadinya nanti saya tidak kelelahan dan akhirnya ada waktu yang terbuang cuma karena butuh istirahat gara-gara pernah memforsir diri terlalu banyak. Mungkin teman-teman pernah dengar kayak dosis obat 3x1. 3x1 itu berarti 1 kali pagi, 1 kali siang, 1 kali malam. Bukan berarti kalian minum obat 3 di pagi hari, terus siang dan malamnya tidak perlu minum obat. Tidak, kalian harus distribusikan 3x1-nya dengan baik, sama seperti belajar. Buat phase yang baik gitu, jangan terlalu memforsir diri sendiri. Jadinya dalam 1 hari sebaiknya ada sesuatu yang lebih lebih membutuhkan otak, ada juga yang membutuhkan tenaga, ada juga yang membutuhkan jiwa sosial, yang semuanya lebih baiknya kalau lebih diseimbangkan. Selanjutnya adalah jangan menunda-nunda waktu, don't procrastinate. Ada banyak hal yang sebenarnya cuma susah untuk dimulai, tapi ketika kita sudah memulainya, ternyata tidak sesusah itu. Misalnya kita kadang merasa bahwa menulis makalah susah ketika dimulai, tapi kalau kita sudah terlanjur mulai menulis makalahnya, itu biasanya sudah lebih mudah untuk diselesaikan. Kalian mungkin pernah dengar istilah dari hukum inersia, hukum pertama Newton, katanya benda yang terlanjur diam akan tetap diam ketika tidak ada gaya yang mengganggunya. Benda yang terlanjur bergerak akan terus bergerak selama tidak ada kekuatan yang mengganggunya. Nah, secara psikologis manusia, biasanya kita juga mengalami hukum inersia ini. Kita cuma susah untuk mulai bergerak. Tapi ketika kita sudah bergerak, maka kita juga akan susah untuk berhenti bergerak. Kita cuma akan susah untuk mulai mengerjakan tugas, tapi ketika sudah terlanjur mulai mengerjakan tugas, biasanya kita akan susah berhenti sebelum selesai. Selanjutnya, don't rely on your memory. Jangan cuma percaya pada memori. Coba teman-teman tuliskan tiap hari mau melakukan apa, di mana misalnya hari Seninnya mau ngapain, Selasanya mau ngapain. Jadinya bukan cuma untuk mengingatkan kalian tentang jadwal kalian, tapi kalian juga bisa lihat bahwa ada hari di mana kalian lumayan padat, jadi lebih baik dipindahkan beberapa kegiatan di hari-hari yang kurang padat. Selanjutnya, dan apakah saya masih ingat? Dan oke, saya tadi janji akan katakan 5 things to avoid, tapi saya lupa poin kelima. Oke, semua nanti saya ingat. Oke, ini sementara dari saya. Terus terima kasih teman-teman. Saya serahkan ke moderator. Mungkin ada sesi tanya jawab. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari Kak. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Kami mempersilahkan kepada peserta TMSN yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa dengan menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan mic-nya atau menulis di kolom chat. Dipersilahkan kepada Isma Noirul Holisa. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya, kan tadi Kak Ulfa dengan dari kegagalan itu dijadikan motivasi untuk bangkit lagi dan menjadi sebuah keberhasilan. Namun bagaimana menurut Kakak jika seseorang itu malah kegagalannya itu menimbulkan trauma bagi dia? Jadi setelah mengalami kegagalan malah menimbulkan trauma, dia malah takut lagi untuk mencoba. Jadi itu trauma lagi coba, jadi tidak mau lagi mencoba, cuman mengikuti alur kehidupan. Jadi bagaimana menurut Kakak mengenai hal itu? Terima kasih. Ada tips dia juga untuk orang yang seperti itu. Terima kasih. Mungkin dipersilahkan kepada Kak untuk menjawabnya.
Oh, oke, jadi langsung dijawab ya. Oke, thank you Halisa, thank you untuk pertanyaannya. Bagaimana kalau kegagalan kita menghasilkan trauma? Wow, susah juga ya untuk dijawab. Karena saya juga sebenarnya pernah berada di masa ini. Ketika daftar beasiswa, setelah gagal 5 kali, orang tua saya jadi bilang, sudah Mina, berhenti daftar beasiswa, mending kuliah di dalam negeri, pokoknya jual kebun, yang penting sekolah, nggak usah buang-buang waktu untuk kejar beasiswa. It was fun for me, kayak lumayan bikin trauma sih ya, kayak aduh segagal itu kan saya sampai orang tua saya harus berkorban demi saya. Oh my God. Tapi jadinya yang saya pelajari adalah 2 hal gitu. Yang pertama, mungkin itu berarti bahwa saya sebenarnya masih bisa berjuang lebih keras lagi. Kalau orang tua saya mau berkorban biaya bagi saya untuk S2, itu berarti mereka melihat bahwa saya memiliki potensi yang besar untuk S2. Cuma karena belum rezeki saja untuk dapat beasiswa, makanya belum bisa lanjut S2. Jadinya kalau saya punya potensi yang dianggap besar oleh orang tua saya, mungkin saya bisa melakukan lebih baik daripada itu. Yang hal kedua yang saya juga lihat adalah mungkin saya tidak percaya bahwa ada doa yang tidak terkabul. Yang ada mungkin doa yang tertunda, doa yang dikabulkan dalam bentuk yang lebih baik, walaupun bentuknya berbeda. Gitu. Dan saya merasa bahwa walaupun tidak dapat S2, mungkin tidak dapat beasiswanya cuma pada tahun itu. Mungkin saya harus belajar lebih banyak hal lagi sebelum bisa diterima untuk beasiswa. Jadinya yang waktu itu saya lakukan adalah saya bilang ke orang tua saya bahwa saya tidak akan S2 ketika saya belum dapat beasiswa. Jadi saya kerja di beberapa sekolah yang ada di Makassar, saya mengajar di sana. Terus akhirnya setelah dapat CV yang baik, setelah mengajar, saya daftar lagi. Akhirnya alhamdulillah baru saya keterima gitu. Dan kalau ditanya, apakah saya sedih karena harus berjuang lebih lama untuk dapat beasiswa? Jadi saya lulus tahun 2017, terus baru mulai S2 tahun 2020. Jadi saya berjuang selama 3 tahun untuk dapat beasiswa. Apakah saya sedih harus berjuang selama itu? Jawaban saya adalah sepertinya tidak, karena kalau saya dapat beasiswa lebih cepat pada itu, saya belum sesiap ini. Mungkin bahasa Inggris waktu saya waktu itu belum terlalu bagus, mungkin dari segi mental dan psikologis juga belum terlalu siap untuk jauh-jauh dari keluarga. Apakah saya merasa ini cepat? Tidak juga, karena kalau saya diterima lebih lambat daripada ini, mungkin saya sudah tidak sesemangat ini gitu. Jadi kita punya timeline-nya masing-masing, dan ketika sesuatu ditunda untuk kita, itu belum tentu berarti kita gagal. Itu bisa jadi kita memang masih butuh meningkatkan kapasitas kita sebelum mendapatkan tantangan yang lebih besar. Itu hal pertama yang saya pelajari. Hal kedua yang sempat saya pelajari dari kegagalan saya adalah I should know when to quit. Saya harus tahu kapan saya menyerah. Misalnya, waktu maba saya rajin ikut pelatihan debat bahasa Inggris gitu. Karena saya merasa oke, kalau teman sekelas saya pintar bahasa Inggris, mungkin saya juga dengan latihan saya bisa pintar bahasa Inggris. Tapi ternyata ketika ikut lomba di tingkat universitas, saya selalu kalah. Ya, walaupun baru tingkat universitas ini selalu kalah lawan teman sekelas saya. Kemudian saya merasa bahwa apakah itu berarti bahwa kemampuan bahasa Inggris saya buruk atau seperti apa. Terus saya coba ikut lomba karya tulis ilmiah yang pakai bahasa Inggris. Dan ternyata saya menang. Jadi saya menyimpulkan bahwa saya bukannya terlalu bodoh di bahasa Inggris. Mungkin cuma debat bukan bakat saya gitu. Mungkin ada orang yang jauh lebih hebat di debat dibanding saya. Mungkin saya lebih bagus untuk lomba yang lebih menulis, yang lebih terlihat pasif dibanding yang tampil di depan umum. Mungkin public speaking saya belum terlalu baik. Jadinya I know when to quit,
Dan apa yang bisa saya jadikan pengalih kalau saya merasa bahwa mungkin saya tidak berbakat di situ, daripada berusaha untuk hebat di 10 bidang, mending saya hebat di 3 atau 4 bidang saja mungkin, tapi saya berusaha memaksimalkan diri saya di bidang-bidang itu. Jadi yang ingin saya simpulkan adalah gagal tidak selalu berarti gagal, mungkin kita cuma butuh waktu lebih banyak untuk memperbaiki diri, dan tidak sukses di satu bidang bukan berarti kita tidak baik. Kita mungkin cuma, mungkin bukan itu jalan kita lebih baik di skill lain atau keterampilan lain. Semoga itu menjawab pertanyaan Halisa. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada Hasniati Hasan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya mengenai sebenarnya lebih mengarah bagaimana tipsnya sebenarnya kakak bisa bertahan untuk jauh dari orang tua sebagai orang yang perantau, karena maksudnya kan kalau untuk berpisah dari orang tua, apalagi sebelumnya kayak jarang sekali berpisah dengan orang tua, tiba-tiba langsung berpisah jauh. Kemudian yang pertanyaan kedua saya, kan biasanya kita suka mengatur waktu, ingin belajar jam segini, tiba-tiba ternyata ada jadwal yang tidak disangka-sangka, yang justru jadwal yang kita atur sebelumnya itu jadi ampur adur, Kak. Seperti itu. Makasih, Kak. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Oke, thank you Hasniati. Ya, pertama bagaimana caranya pisah dari orang tua? Ya, ini juga pertanyaan yang susah untuk dijawab. Tapi, gimana ya cara menjawabnya? I mean, sekarang kita sudah punya teknologi, kita punya WhatsApp, kita bisa video callan. Kalau sesuatu masih bisa pakai teknologi, I think, ya, that will be fine. Apalagi mungkin karena saya juga sudah terbiasa merantau sejak S1, saya dari Sope, saya merantau ke Makassar, jadi selama 4 tahun memang tidak terlalu sering di Sopeng misalnya, terus habis itu saya merantau kemana lagi, terus ke sini, jadi mungkin sudah dari dulu mencoba untuk membiasakan diri berpisah dari orang tua. Tapi mungkin jawaban saya akan terdengar sangat gelisah, dimanapun teman-teman berada, doa dari orang tua akan selalu menyertai, begitu pula doa kalian kepada orang tua akan selalu menyertai. So, dan kita juga tidak punya jarak yang sekarang jarak sudah mulai meaningless dengan adanya teknologi. Jadi saya rasa dengan mencoba membiasakan diri, dengan saling mendoakan, dengan rajin saling menghubungi lewat WhatsApp ataupun sosial media yang lain, mungkin itu bisa mengobati kerinduan kita. Lagian sesuatu itu akan lebih meaningful ketika kita kehilangan untuk sementara. Misalnya ya kalau saya makan, dibahas makanan lagi di bulan Ramadan. Ya, kalau saya makan coto lagi. Saya makan coto tiap hari, lama kelamaan juga ya sudah coto kayak biasa aja gitu. Tapi kalau saya sempat 1 tahun tidak makan coto dan akhirnya nanti makan coto, you know the feeling, kayak bakalan lebih enak gitu. Atau sekarang teman-teman tidak boleh makan jam segini, tapi sekarang teman-teman tidak boleh makan. Tapi nanti itu jauh lebih dibanding di hari-hari lain ketika memang ya kalian berapapun yang kalian inginkan. Jadi biasanya keindahan akan sesuatu, rasa cinta kita kepada sesuatu, rasa nyaman kita akan sesuatu, itu akan jauh lebih baik ketika kita pernah pause, ketika akan hal yang kita sukai itu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kalau kita sudah mengatur jadwal, kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang tidak disangka-sangka. Itulah gunanya mungkin kita juga punya cushion time atau waktu yang ketika kita bisa melakukan apapun itu. Jadi biasanya pertanyaannya kepada diri kita sendiri adalah apakah jadwal itu penting
untuk saya lakukan? Kalau jadwal yang baru itu, apa sih undangan yang baru itu, apakah penting untuk saya ikuti? Kalau penting berarti ya ikuti, kalau tidak penting ya tidak usah. Kalau misalnya penting, apakah harus saya yang melakukannya? Kalau harus saya ya berarti lakukan, kalau tidak harus saya, coba orang lain yang mungkin bisa melakukannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hal ini harus dilakukan betul-betul sekarang banget gitu, enggak boleh nanti-nanti, enggak boleh besok-besok, ataukah boleh kutunda, boleh ku negosiasikan untuk ditunda. Kalau masih bisa ditunda berarti tunda saja. Kalau benar-benar tidak bisa ditunda berarti lakukan waktu itu juga, dan mungkin teman-teman akan bisa belajar tentang hal apa yang bisa lebih diprioritaskan, hal apa yang bisa diiyakan, hal apa yang mungkin bisa didelegasikan ke orang lain. Mungkin seperti itu. Semoga ini menjawab pertanyaan Hasniati. Terima kasih, Kak. Selanjutnya dipersilakan kepada Zakian Nabil. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Zakian Nabil. Saya ingin bertanya, Kak, dan pertanyaan saya itu hampir mirip dengan pertanyaan dari Hasniati tadi, Kak. Saya ada contoh kasus, Kak. Misalnya dalam suatu hari itu kita sudah melakukan kegiatan yang bisa dibilang sangat padat dan otomatis membuat tubuh kita itu agak lelah. Nah, kita ternyata harus lakukan. Jika kita menunda hal itu, kita tahu bahwa besok, jika kita melakukannya besok, hal itu akan membuat hari kita lebih padat lagi dibandingkan hari ini. Nah, bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal itu? Lalu yang kedua, Kakak tadi sempat menjelaskan tentang orang yang awalnya berniat mengerjakan tugas dan pada akhirnya mengerjakan hal-hal lainnya. Nah, pertanyaan saya, Kak, bagaimana tips agar kita bisa lebih fokus dalam melakukan sesuatu, seperti mengerjakan tugas? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, Oke. mungkin Oke, yang pertama dari pertanyaannya Zaki, bagaimana kalau kegiatannya padat? Ya, memang. Sekarang kita punya hari di mana kayak 24 jam sehari itu tidak cukup gitu. Dan betul-betul jawab pertanyaan ini, saya ingin bercerita sedikit. Waktu saya S1 dulu, banyak teman-teman saya yang bilang kalau mereka cuma ingin kuliah, karena memang tujuan utama mereka ke Makassar ya kuliah dan menggunakan 24 jam waktunya untuk istirahat, kerja tugas, belajar, dan seterusnya. Ada juga teman-teman saya yang suka sekali berorganisasi, hampir tiap hari rapat, hampir tiap hari berkegiatan, dan tidak terlalu memaksimalkan perkuliahan mereka karena mereka merasa bahwa mereka belajar jauh lebih banyak hal di keorganisasian mereka. Ada juga yang bisa menyeimbangkan akademik dan organisasi, ada juga yang bahkan kuliah di dua tempat, dia kuliah di UMI dan UNM, dia juga ikut keorganisasian yang ada di UMI dan di UNM, dan dia juga memiliki IPK yang baik di UMI dan UNM, dan selesai tepat waktu di kedua universitas tadi. Padahal waktu kita sama-sama 24 jam gitu, tapi kenapa kayak nilai dari 24 jam kita ini kayaknya kadang berbeda dengan orang lain. Dan dari situlah memang kemampuan manajemen waktu sangat dibutuhkan. Dan salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah memilah-milih seperti yang saya sebutkan tadi prosesnya. Kalau misalnya setelah dipilih-pilih ternyata semuanya memang penting, mungkin disinilah kita belajar yang mana yang dari yang semua yang penting ini, yang mana yang bisa kita korbankan sedikit, atau mungkin ada hal yang bisa kita lakukan secara bersamaan. Misalnya seperti ini. Dulu saya di masa-masa final, saya harus rapat di organisasi saya
saya juga harus ulangan matematika besoknya. Jadi apa yang harus saya lakukan gitu. Padahal saya harus belajar, saya juga harus ikut rapat. Jadinya di sela-sela menunggu berkumpulnya peserta, saya baca buku, apalagi ya teman-teman sudah tahu lah bagaimana kondisi kita di Indonesia. Kadang kita janjian rapat jam 7 malam, ternyata dimulainya jam 8 malam, dan saya sudah prediksi itu, makanya dari jam 7 sampai 8 saya baca buku. Kemudian kalau saya kadang juga waktu itu, walaupun ini mungkin tidak selalu jadi contoh yang baik, saya suka baca buku sampai ketiduran, atau mungkin nonton podcast, jadi cuma rely on pendengaran, kayak dengar podcast tanpa perlu dinonton sampai ketiduran, cuma untuk memaksimalkan waktu saya untuk belajar lebih banyak. Dan memang kalau pada akhirnya memang kita sudah benar-benar tidak bisa, you also need to know your limit. Kita juga harus tahu bagaimana kemampuan kita, limit dari kemampuan kita. Seperti yang saya bahas tadi, jangan sampai kita mengira bahwa bekerja 14 jam sehari itu efektif, tapi ternyata nanti akan ada hari di mana kita jadi lawyer tidak bisa melakukan apa-apa, itu kan artinya juga rugi. Jadi kita harus tahu kapan untuk bilang no, kapan untuk menolak suatu pekerjaan, dan kalaupun menurut teman-teman susah untuk menolak suatu pekerjaan atau suatu ajakan, disitulah kalian belajar tentang negosiasi dan lobby. Disitulah kalian belajar untuk menawarkan bahwa maaf saya tidak bisa melakukan ini di waktu ini, bagaimana kalau saya melakukannya di waktu lain, atau bagaimana kalau orang lain yang melakukan hal ini dibanding saya. Time management dan juga kemampuan komunikasi, kemampuan negosiasi itu adalah skill yang sama-sama harus kita improve. Jadi mungkin terkadang akan sulit untuk menolak sesuatu. Tapi disinilah teman-teman belajar tentang kapan harus mengorbankan sesuatu dan kapan harus menegosiasikan sesuatu. Kalau pada akhirnya yang harus dikorbankan adalah waktu tidur atau waktu istirahat, kalian sudah tahu lah resikonya dan sudah tahu apa yang harus kalian lakukan untuk mengatasi resikonya. Misalnya karena kurang tidur, berarti nanti akan ada hari di mana kalian harus meluangkan lebih banyak waktu untuk beristirahat supaya bisa lebih segar kembali. Jadinya mungkin seperti itu ya. Kalian tahu kapan harus menolak, kalian tahu kapan harus bernegosiasi, dan kalian tahu kapan harus berkorban, dan tahu bagaimana cara mengatasinya dari decision yang kalian ambil itu. Kayaknya itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana caranya untuk fokus melakukan sesuatu. Ada beberapa teknik yang bisa teman-teman lihat di Google ataupun di YouTube, tapi ada satu teknik yang sangat saya senangi, mungkin teman-teman pernah dengar, namanya Pomodoro teknik. Ini teknik dari Jepang. Jadi teman-teman bisa buat rumusnya sendiri. Kebanyakan orang mereka pakai teknik 30 plus 5, 30 tambah 5, yang artinya dalam 30 menit matikan koneksi data HP, jangan melakukan hal yang lain, pokoknya fokus saja belajar. Nanti setelah 30 menitnya habis, baru mulai cek HP, cek WhatsApp, dan seterusnya. Kenapa ini penting? Kalau kita tidak membatasi diri kita di 30, biasanya kita kayak kalau terlalu cepat balas SMS, nanti teman kita juga balasnya cepat, terus kita jadi balas lagi, teman kita lagi balas lagi, jadinya kayak lebih sering balas-balasnya ini. Jadi waktu belajarnya jadi kurang fokus. Jadi salah satu caranya adalah selama 30 menit, do nothing but study. Setelah 5 menit inilah baru kalian aktifkan internet HP-nya misalnya. Misalnya seperti itu. Atau mungkin bisa coba teknik-teknik yang lain, misalnya buat list apa saja yang harus kalian pelajari hari itu dan coba tidak melakukan apa-apa sebelum mencapai yang kita inginkan. Atau ada juga orang yang pakai teknik instead of perceiving time as 1 hour,
it's better to perceive in time as 15 minutes. Dibanding kita menganggap bahwa waktu itu sekatnya adalah per jam, mending kita menganggap waktu itu sekatnya per 15 menit. Tadi di game kita, teman-teman lihat bahwa ada banyak di antara kita yang merasa nanggung kalau mulai kerja tugas jam 10.35. Mending mulai kerja tugasnya jam 11.00. Kayak nanggung gitu kalau 10:35 menit. Itu akibat dari menganggap satuan waktu adalah jam. Kalau kita menganggap satuan waktu adalah 15 menit, ketika kita lihat jam, 10.35, berarti 15 menit kita selanjutnya adalah 10.45. Jadinya kita tahu bahwa oke, saya sebaiknya mulai belajar jam 10.45, bukan jam 11.00. Jadi lumayan penghematan 15 menitnya. Selanjutnya adalah teman-teman harus belajar tentang prioritas, seperti cerita tentang ember dan batu besar tadi. Kalau kita memasukkan hal-hal yang besar di awal, kalau kita melakukan hal-hal yang penting di awal-awal, coba bilang saja ke diri kita sendiri bahwa kita hanya akan melakukan ini selama 2 jam, setelahnya kita punya waktu 22 jam untuk melakukan hal apapun itu. Biasanya dengan teknik psikologi seperti itu, kita bisa terbantu untuk mencoba fokus selama 2 jam saja, dibanding bilang ke diri kita bahwa kita akan menyelesaikan ini seharian. Lebih baik untuk memberikan batasan langsung 2 jam, karena kita biasanya lebih bisa mengontrol fokus kita atau pikiran kita di waktu yang terbatas. Jadi kalau kita sudah membatasinya 2 jam, itu biasanya kita bisa lebih fokus di 2 jam itu, dibanding kita bilang bahwa kita ingin melakukan pekerjaan seharian. Itu biasanya dalam seharian itu kita selalu berpikir bahwa belum jam 12 malam, belum jam 10 malam, masih banyak waktuku, something like that. Mungkin yang saya katakan tadi kedengarannya mudah, but I do realize that it should be so challenging. Mudah, menantang, tapi time management itu memang bukan suatu bakat yang kita langsung punya, tapi dia adalah skill yang kita latih, ilmu yang terus kita pelajari. Jadi ya coba sajalah. Dan kalau teman-teman butuh lebih banyak tips, ada banyak resources yang bisa teman-teman coba baca atau dengarkan. Semoga ini menjawab pertanyaan Zaki. Selanjutnya dipersilakan kepada Nurul Aziz. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurul Aziz Aksa. Nah, seperti yang kita ketahui Kak, culture yang ada di Indonesia itu sangat berbeda dengan culture yang ada di luar negeri atau kita sebut sini US. Nah, otomatis apabila kita pertama berkuliah di sana, otomatis kita mengalami culture shock. Nah, apakah Kakak juga mengalami hal tersebut dan bagaimana sih cara yang Kakak lakukan untuk menangani culture shock tersebut Kak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, thank you Aziza. Tentang culture shock, ya dimanapun kalian berpindah, pasti kalian akan mengalami culture shock. Saya dari Sopeng ke Makassar saja, itu ada banyak sekali culture shock yang saya alami, tapi akhirnya saya belajar banyak hal dari itu. Bagaimana cara mengatasi letu kiolo nainapa ijopa, ya kurang lebih, tibalah dulu, baru kamu berjalan. Jadi sebelum ke suatu tempat, coba anggap dulu diri kamu berada di sana dan pelajari apa saja hal-hal yang akan kamu hadapi di sana dan persiapkan diri kamu. Misalnya sebelum ke US, saya tahu saya akan berangkat bulan Januari di pertengahan musim dingin, bagaimana suhu di sana di musim dingin, saya tahu sedingin apa di sini, saya tahu bahwa bahasa Inggris orang-orang di Amerika sangat berbeda dengan bahasa Inggris yang saya pelajari di sekolah. Saya tahu bahwa ada beberapa etikat yang akan berbeda. Saya tahu bahwa Islam akan jadi minoritas di US, cuma 1% orang yang menganutnya, sedangkan di Indonesia kita adalah mayoritas. Saya tahu bahwa
ada banyak hal yang saya anggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja di Indonesia, tetapi ternyata sesuatu yang kurang sopan di US. Misalnya kalau di Indonesia kita ketemu sama teman kita, kita tanya nama, kamu dari mana, sesuatu yang seperti itu, tapi ternyata di US menanyakan kamu dari mana, itu adalah pertanyaan yang dianggap kurang sopan. Jadi hal-hal sederhana itu yang saya pelajari, saya persiapkan sebelum berangkat ke US. Jadinya ketika saya tiba di US, saya cuma lebih ke mengonfirmasi. Jadinya akhirnya, oh kayaknya sama kayak yang kubaca di Google bilang begini. Oh kayaknya pernah ku baca yang seperti ini, pernah ku prediksikan hal ini terjadi. Jadi salah satu hal yang kita bisa lakukan untuk mengurangi shock dari perbedaan culture, karena perbedaan culture tidak bisa dihindari tentu saja, yang bisa kita redam adalah shocknya, yaitu adalah mempelajari apa saja culture di tempat yang akan kita datangi, kita persiapkan diri kita, ya sebelum kita berangkat ke sana. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih Kak jawabannya. Sama-sama. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab. Kami ucapkan syukran jazakillah kepada Kak, dan kami ucapkan syukron jazakumullah khair kepada seluruh peserta TMSM. Karena berakhirnya seluruh rangkaian TMSM kali ini, maka berakhir pula tugas saya hari ini sebagai moderator. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ulfa. Iya, terima kasih juga, Kak. Ya, terima kasih banyak semuanya. Ya. Mungkin bisa kita end meeting ini saja, Dek, Isra.